sekarang saya membahas pembelajaran untuk anak SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerpen. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui apa itu pengertian dari cerpen. Cerpen adalah cerita pendek jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun kisah tentang manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Nah, selanjutnya ada juga jenis cerpen. Secara umum ada 3 jenis cerpen, yaitu yang pertama cerpen pendek. Cerpen jenis ini cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jenis cerita pendek lainnya. Biasanya jumlah kata dari cerpen pendek sekitar 500 hingga 700 kata saja. Yang kedua, cerpen sedang. Cerpen sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih. Bahkan ada yang dibuat mendekati 5000 atau 10.000 kata. Ada juga ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, jalan cerita lebih pendek dari novel. Yang kedua, biasanya isi cerita cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki alur cerita tunggal dan lurus. Yang keempat, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Yang keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dan mudah dikenal membaca. Biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan. Yang kedelapan, penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam serta singkat. Yang terakhir, struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang keenam, koda. Saya akan memberikan satu contoh cerpen dengan judul Paku dan Palu. Ada seorang anak yang pemarah dan egois, hidup di suatu tempat bersama dengan ibunya. Ia suka sekali marah kepada orang lain yang tidak salah, mengucapkan kata-kata buruk, dan bertingkah tidak sopan kepada orang tua. Hal itu membuat orang di sekitarnya menjauhinya karena sering sakit hati mendengar ucapannya. Mengetahui hal tersebut, ibunya mencari cara agar anaknya bisa menjadi lebih sabar. Keesokan harinya, ibunya membawa paku dan palu, lalu memberikannya kepada anaknya. Ibunya berkata ketika anaknya marah, ia harus menancapkan paku ke pagar belakang rumah dengan menggunakan palu. Ketika anaknya marah, ia memaku semua pagar hingga tidak ada paku yang tersisa. Sang anak menghampiri ibunya dan mengatakan bahwa ia sudah menggunakan semua paku tersebut. Kemudian ibunya mengatakan bahwa ketika sedang marah, ia harus mencabut semua paku. Keesokan harinya lagi, saat sang anak marah, ia mencabut semua paku hingga tidak tersisa satupun. Melihat hal tersebut, ibunya menghampiri anak dan berkata, "Anakku, apa yang kamu lakukan sudah bagus. Sekarang coba lihat lubang bekas paku pada pagar itu. Lubang itu tidak akan pernah hilang walaupun dilapisi menggunakan cat. Seperti itu juga perkataan kita. Apabila kamu menyakiti seorang, maka sebaik apapun kau meminta maaf, orang tersebut tidak akan pernah melupakannya."
Sekian dari hasil video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.